Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, hal pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi. Seiring dengan kemajuan teknologi, metode pengerjaan sequencing untuk mengurutkan DNA organisme ikut berkembang, dan yang banyak digunakan sekarang adalah Next Generation Sequencing. Next Generation Sequencing atau disingkat NGS adalah teknologi baru yang digunakan untuk sequencing DNA dan RNA serta deteksi varian atau mutasi. NGS dapat mengurutkan ratusan dan ribuan gen atau seluruh genom dalam waktu singkat. Teknologi ini merevolusi bidang-bidang seperti pengobatan yang dipersonalisasi, penyakit genetik, dan diagnosis klinik dengan menawarkan opsi hasil tinggi dengan kemampuan untuk mengurutkan beberapa individu pada saat yang bersamaan. Sejarah pengembangan NGS awal 1970-an, metode Sanger. Frederick Sanger mengembangkan metode sequencing DNA pertama yang menjadi standar selama beberapa dekad. 1990-an, proyek genom manusia. Proyek ini memicu kebutuhan akan metode sequencing yang lebih cepat dan murah. 2007 penerapan komersial. NGS mulai digunakan secara luas dalam penelitian genomik dan medis, mempercepat penemuan gen dan variasi genetik. 2010-an revolusi genomik. NGS menjadi alat penting dalam banyak bidang termasuk onkologi, mikrobiologi, dan kedokteran personal. Pengembangan teknik seperti RNA-seq dan exome sequencing juga muncul. 2000-an inovasi terus berlanjut. Teknologi NGS terus berkembang dengan peningkatan akurasi, kecepatan, dan pengurangan biaya. Aplikasi baru dalam terapi gen, metagenomik, dan analisis epigenetik jenis-jenis NGS berdasarkan prinsip kerja. Yang pertama, sequencing by synthesis atau SBS. Metode yang paling umum digunakan menggunakan polimerase untuk menambahkan nukleotida berlabel fluoresen ke untai DNA yang sedang dibangun. Contohnya Illumina ion torrent. Yang kedua, sequencing by ligation atau SBL, menggunakan oligonukleotida pendek yang komplementer dengan urutan DNA target. Oligonukleotida berlabel fluoresen diligasikan secara berurutan, contohnya SOLID. Yang ketiga itu sequencing by hybridization berdasarkan aplikasi. Yang pertama, whole genome sequencing atau WGS, mengurutkan seluruh genom organisme. Yang kedua, whole exome sequencing atau WES, mengurutkan hanya daerah yang mengkode protein atau eksom. Yang ketiga, targeted sequencing, mengurutkan wilayah spesifik genom yang terkait dengan penyakit atau sifat tertentu. Yang keempat, RNA sequencing atau RNA-seq, mengurutkan seluruh transkrip RNA dalam sel atau jaringan. Yang kelima, metagenomik, mengurutkan DNA dari komunitas mikroorganisme. Jenis NGS lainnya. Yang pertama, single molekul sequencing, mengurutkan molekul DNA tunggal tanpa amplifikasi, contohnya PacBio Oxford Nanopore. Yang kedua, ChIP-seq, mengidentifikasi lokasi protein yang berikatan dengan DNA. Yang ketiga, bisulfite sequencing, mendeteksi metilasi DNA. Selanjutnya kita membahas mengenai prinsip kerja. Jadi prinsip kerja dari NGS ada 3. Yang pertama yaitu ekstraksi DNA. Prosedur untuk ekstraksi DNA berdasarkan dari tipe sampel yang akan digunakan, misalnya darah dan jaringan serta cairan tubuh.
Setelah prosedur ekstraksi DNA selesai dilakukan, hasilnya harus dievaluasi untuk mengetahui kualitas dan konsentrasinya. Yang kedua yaitu persiapan library. Melakukan persiapan library yang mengandung semua bagian DNA hasil dari ekstraksi, diikuti dengan melakukan enrichment spesifik pada daerah target yang diinginkan. Library disiapkan dengan memotong DNA genomik atau gDNA secara acak. Teknik pemotongan fragmen DNA biasanya menggunakan nebulisasi atau sonikasi. gDNA yang telah dipotong akan melewati serangkaian reaksi enzimatis untuk membuat adenosine overhang yang akan diikat oleh adaptor menggunakan DNA ligase. Setelah ligasi adaptor, sampel akan dipilih berdasarkan ukuran dengan menggunakan gel elektroforesis, ekstraksi gel, dan purifikasi. Pada tahap ini, library genomik sudah dibuat dan bisa digunakan untuk sequencing, atau dari daerah spesifik bisa diambil untuk downstream sequencing. Selanjutnya yang ketiga yaitu reaksi sequencing. Reaksi sequencing dapat dikerjakan dengan beberapa metode yang telah ada. Dalam hal ini, metode yang kerap digunakan yaitu sequencing by synthesis yang membutuhkan DNA library. Hal ini dilakukan untuk dinaturasi dan dimasukkan ke gelas flocal di mana akan terjadi proses hibridisasi dengan melengkapi susunan oligonukleotida ke adaptor. Selanjutnya, fragmen library beruntai tunggal dan terikat, kemudian diperpanjang serta ujung bebas hibridisasi menjadi neck boring lawn dari oligonukleotida komplementer. Brid G akan berkembang menjadi kluster melalui serangkaian proses amplifikasi PCR. Setelah proses amplifikasi, kluster akan dinaturasi untuk melepaskan ujung 5 dan primer, memulai reaksi sequencing di mana nukleotida yang telah diberi label akan berikatan dengan template. Setelah laser menangkap signal dari pewarna fluorescence pada nukleotida, gambar akan diambil untuk masing-masing pewarna. Proses ini biasanya akan diulang antara 36 hingga 120 kali. Setelah reaksi sequencing dilakukan, selanjutnya adalah melakukan genome assembly. Selanjutnya, tantangan dan keterbatasan next generation sequencing. Ada beberapa tantangan dan keterbatasan next generation sequencing. Yang pertama, analisis data yang kompleks. Data next generation sequencing sangat besar dan kompleks, memerlukan perangkat lunak dan keahlian bioinformatika yang canggih untuk analisis dan interpretasi. Yang kedua, kesalahan sequencing. Meskipun akurat, next generation sequencing dapat menghasilkan kesalahan, seperti kesalahan dalam pembacaan urutan dan dapat memengaruhi hasil. Kemudian yang ketiga, biaya awal. Meskipun biaya per basis pasangan menurun, investasi awal dalam peralatan dan infrastruktur bioinformatika masih cukup tinggi. Yang keempat, variasi genetik. Deteksi variasi yang rendah frekuensinya bisa sulit dan ada kemungkinan kesulitan dalam membedakan antara mutasi somatik dan germlin. Yang kelima, regulasi dan standarisasi. Keterbatasan dalam regulasi dan standarisasi dapat menghambat penerapan klinis next generation sequencing, terutama dalam pengujian genetik. Yang keenam, sampel berkualitas tinggi. Kualitas sampel sangat penting untuk hasil yang akurat dan sampel akan terkontaminasi atau rusak dapat menghasilkan data yang tidak dapat diandalkan. Yang ketujuh, integrasi dan data klinis. Mengintegrasi hasil next generation sequencing dengan informasi klinis dan riwayat pasien masih menjadi tantangan untuk penerapan pengobatan personal. Kemudian yang terakhir, privasi dan etika. Masalah privasi terkait data genetik dan etika dalam penggunaan informasi genomik menimbulkan kekhawatiran yang perlu diperhatikan. Memahami tantangan ini penting untuk mengoptimalkan penanganan next generation sequencing dalam penelitian dan aplikasi klinis.
Masa depan Next Generation Sequencing menjanjikan kemajuan signifikan dalam berbagai aspek. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas. Biaya yang terus menurun akan membuat Next Generation lebih terjangkau, memperluas penggunaannya di klinik dan laboratorium penelitian. Aspek yang kedua, integrasi kecerdasan buatan. Penggunaan AI dan machine learning dalam analisis data akan meningkatkan akurasi dan efisiensi interpretasi hasil. Aspek yang ketiga, pengembangan teknik baru. Inovasi dalam teknologi sequencing seperti long read sequencing akan memperbaiki kemampuan mendeteksi variasi struktural dan kompleksitas genom. Aspek yang keempat, aplikasi di kesehatan personal. Next Generation Sequencing akan semakin terintegrasi dalam pengobatan personal, membantu diagnosis dini dan menyesuaikan terapi berdasarkan profil genetik pasien. Kemudian aspek yang kelima, penerapan dalam riset penyakit. Next Generation Sequencing akan berperan penting dalam penelitian penyakit langka, kanker dan infeksi, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme penyakit. Kemudian aspek yang keenam, bioinformatika yang lebih canggih. Perkembangan alat bioinformatika akan memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan mendalam. Kemudian yang terakhir, peningkatan kesadaran etika. Penanganan isu privasi dan etika akan menjadi fokus dan pengembangan kebijakan untuk melindungi data genetik individu. Dengan tren ini, Next Generation Sequencing diharapkan akan terus mendorong kemajuan dalam biologi dan kedokteran, mengubah cara kita memahami dan mengobati penyakit. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai NGS. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu New Generation Sequencing atau NGS adalah teknologi yang memungkinkan pengurutan DNA dan RNA secara cepat dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode sebelumnya. NGS memiliki aplikasi luas termasuk dalam penelitian genetik, diagnosis penyakit, pengembangan terapi, dan pemantauan kesehatan. Teknologi ini meningkatkan pemahaman kita tentang genom, memungkinkan identifikasi varian genetik, dan mendukung personalisasi pengobatan. Meskipun demikian, tantangan seperti analisis data dan etika penggunaan informasi genetik tetap perlu diperhatikan.